Legends! Impact! Wow. 2 episode dan masih padat. Saking padatnya sampai belum ada opening. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Perasaan dan Episode 2. Wow. Masih padat. Jadi emang ya gimana ya? Ini baru 2 episode dan juga masih banyak teori yang dijejalkan di sini. Jadi ya harap maklum kalau misalnya episode ini masih belum ada opening ya, karena memang benar-benar semuanya serba padat dan juga bisa dibilang masih banyak teori-teori baru yang dimunculkan. Ya jadi aja Yoda kasih lah untuk episode 2 ini. Tapi aku bakal coba bahas ya memang yang sesingkat mungkin ya. Jadi kalau misalnya videonya kepanjangan ya mohon maaf, aku nggak tahu ini bakal sepanjang apa, karena ya ini memang dari aku tonton berkali-kali episode 2 Zetsu, jadi kayak ini banyak banget poin penting yang dijelaskan di sini soalnya. Jadi aku mulai bahas aja Kamen Rider Zetsu episode 2 yang dimulai dengan dengan proses kayak mungkin semacam proses yang menunjukkan gimana para Nightmare ini tercipta ya, yang juga yang juga mungkin juga dijalangi sama si Nox, karena kan Nox juga muncul di sini pasti si Nightmare baru ini muncul, di mana kayak ada semacam pintu hitam merah gitu yang terbuka, terus ada kayak tangannya nembus dari dalam terus buka pintunya dari luar, dan udah si Nightmare yang muncul masih dalam bentuk bayangan, dengan juga ada beberapa rantai-rantai di depannya, tapi meskipun dalam bentuk bayangan ya, secara muka juga udah kelihatan kalau ini udah pasti, dan ini sudah jelas adalah si Bomb Nightmare, yaitu Nightmare utama yang muncul di episode 2 ini. Jadi benar-benar, dan juga ada penggambaran soal 3 pintu ya kalau tadi yang juga muncul tepat setelah si Nightmare ini terlahir. Yang nggak tahu sih 3 pintu ini maksudnya gimana ya, karena ini mungkin aja juga ada hubungannya sama para Nightmare sendiri. Jadi aku nanti bakal jelaskan belakangan aja soal 3 pintu ini, karena memang bisa dibilang ini pembahasannya cukup menarik loh. Dan ya setelah sini juga dilanjut lagi dengan scene-nya Baku yang lagi-lagi dia lucid dream dan juga ya mimpi melakukan pekerjaan sebagai agent, dan kali ini dia bisa dibilang kayak dapat misi menghentikan serangan bom ya. Jadi stop the bomber. Kayak gitu dia ngomongnya sih. Dan di sini juga dia dapat kejar-kejaran sama si Pak Fujimi, dan juga yang juga dibantu sama beberapa polisi ya. Jadi ada momen kejar-kejarannya cukup lucu sih antara si Baku sama para polisi di sini. Dan juga muncul lagi si Nemu di sini di pipinya Baku, dan si Nemu langsung gak pakai basa-basi langsung ngeborgol tangannya si Baku, karena apalagi juga dengan outfitnya dia yang baru sebagai mungkin julukannya kayak semacam duta kepolisian lah ya kalau di Jepang itu. Aku lupa sih nama istilahnya apa, tapi juga kalau di real life pakainya Nemo juga sering banget dipakai sama beberapa artis di Jepang sih ya. Notabene kayak semacam mendemonstrasikan soal kesadaran berlalu lintas lah. Dulu beberapa aktris tokusatsu juga sering dapat job ini kalau di luar job tokusatsu mereka. Kayak contohnya ada dua dana kayak Takada Kaho pemerannya Mitan, sama ini Ayaka Imoto pemerannya Sakura itu pernah kayak gini. Jadi ya ini cukup relate, karena kan juga mimpi ini aku suspir aja, karena di sini kan mimpi yang di tepatnya berbeda dalam mimpinya Pak Fujimi. Jadi ya wajar kalau si Nemu ini juga berperan jadi polisi. Jadi kayak dia menyesuaikan outfit sama jobnya dia itu menyesuaikan dengan mimpi orang yang dia masuki. Jadi ya apalagi juga dia dijelaskan kalau ternyata Nemu itu juga sama kayak Baku, dia bisa lucid dream. Jadi ya dia tahu kalau dia di dalam mimpi, jadi ya dia bakal berusaha acting sebagus mungkin mengikuti tema mimpi yang dia masuki. Nah kalau di sini mimpi yang dimasukkan dalam mimpinya Pak Fujimi, ya udah dia ikut jadi polisi di mimpi itu. Dan lagi asik-asikan ngobrol, tiba-tiba langsung muncul tuh si Bomb Nightmare yang langsung meledakkan banyak mobil polisi di sana, dan langsung terjadi pertarungan antara si Baku melawan si Bomb Nightmare. Yang sebelum Henshin aja ada momen cukup keren sih menurutku. Jadi pas momen dimana si Baku itu dilempar-lempar gara-gara dunia mimpi sekitarnya itu diputar-putar sama si Bomb Nightmare, dan dia tuh belum sempat berubah jadi Kamen Rider Zetsu ya, karena dia gak sempat masang beltnya dia karena tangannya masih diborgol sama si Nemu. Nah ada mau dia pas dia kebalik-balik itu, dia kan custom yang dia pegang kan sempat muter kan karena kena pilar besi kan. Nah
pas si kaca muter, pas si Baku jatuh, dia langsung darah pakai tangannya kan. Nah ajaibnya di situ dia kayak bisa nahan benturan dia, bahkan tangannya kayak jadi kayak gedor banget, bahkan dia juga bisa loncat jauh ke atas gedung. Jadi itu kayak semacam ngasih kemampuan dari si Capsule-nya dia tanpa harus dia jadi rider. Jadi cukup unik sih, dimana Capsule-nya ini benar-benar bisa dipakai apa ability-nya bisa dipakai langsung tanpa harus dipasang ke Zetsu Driver terlebih dahulu. Ya mirip-mirip ini sih, mirip-mirip full bottle. Kalau di Kamen Rider Beyond mereka juga bisa ngasih kekuatan berlebih pada pemakai full botolnya, meskipun full botol cuma dipegang doang kan. Nah ini mirip kayak gitu konsepnya si Capsule ini, dia cuma tinggal diputar aja Capsule-nya, udah ability-nya bisa langsung dipakai, meskipun ya mungkin nggak sekuat kalau dipakai jadi bentuk rider ya, tapi cukup membantu ini gimmick yang satu ini. Jadi menurutku cukup unik sih. Dan dari sini akhirnya si Baku berubah dari Kamen Rider Zetsu Physical Impact lagi, dan terjadi pertarungan cukup sengit ya antara Zetsu lawan si Bomb Nightmare. Jadi ya bisa dilihat ya secara koreografi ya udah jangan ditanya lah. Jadi benar-benar pertarungannya benar-benar gila banget, dan juga dengan fight yang sangat memanjakan mata. Terus juga ditambah dengan BGM baru ya, ini BGM yang benar-benar fresh banget, BGM pertamanya Kamen Rider Zetsu yang benar-benar full English, jadi kayak pertarungannya jadi terasa lebih grounded lagi. Jadi menurutku cukup menarik sih di sini. Terus juga momen dimana antara Kamen Rider Zetsu sama si Bomb Nightmare juga memanfaatkan objek-objek sekitarnya itu wah gila sih. Ini benar-benar secara battle 2 episode kali ini menurutku bagus semua lah battle-battlenya. Dan ya pas di battle ini juga karena sempat ke distract waktu si Baku itu hampir kejepit sama bangunan ya, itu kan akhirnya si Bomb Nightmare-nya kabur kan, dan dia langsung si Baku saat itu juga langsung digeruduk sama para polisi yang ngejar-ngejar tadi, dan langsung bangun si Baku gara-gara itu. Jadi ya lucu juga sih pas bagian, apalagi jika pas si Baku bangun juga dia benar-benar dalam kondisi Zetsu Driver-nya udah kepasang di dadanya dia. Dan ini juga si Baku sempat mikir ya, apakah beltnya dia itu bisa nggak ya dipakai di dunia nyata. Jadi kan mikir kayak gitu. Nah, cuma ya udah ketebak banget lah ya, karena memang kayaknya sih ini kemungkinan di episode 3 nanti kan juga ada kemungkinan kalau Baku bakal jadi Kamen Rider Zetsu di dunia nyata kan, bukan di dunia mimpi doang. Jadi ya mungkin ini semacam kayak foreshadowing-nya aja lah di bagian ini. Ya itu bagiannya Baku itu dulu ya. Terus juga ini lanjut lagi ke bagiannya bagiannya ke si Nagumo yang akhirnya mulai bisa dibilang datang ke kantor dan kantor kerjanya Pak Fujimi yang ternyata hanya berupa ruangan sempit kecil yang ditata di dalam sebuah truk kontainer. Jadi kayak tempat ini dibilang kantor kepolisian juga dibilang kantor kerja juga bukan loh, ini kayak semacam kayak dipinggirkan, bahkan tuh bangun tempat mobilnya aja loh di luar gedung kepolisian. Jadi kayak benar-benar dipinggirkan banget tempatnya si Pak Fujimi ini. Gila sih. Ini kayak agak sedikit callback ke Kamen Rider dulu sih, pas dimana kan divisi kejahatan khusus yang ngurus kasusnya Yoda kan dipindahkan ke semacam kantor kepengurusan surat berkendara kan ya. Ini mirip kayak gitu persis, cuma nih jadi bilang tiernya lebih rendah lagi, dipindahnya malah di mobil doang loh, yang mobilnya bahkan di luar area kantor polisi. Ini kan wow gila sih. Tapi ya mengenai dari deskripsi karakternya Pak Fujimi ya wajar sih kayak gini, karena ya memang benar-benar ini sesuai dengan deskripsi yang namanya gitu, dia kayak dipandang rendah sama pihak kepolisian. Mungkin karena obsesi dia terhadap black case kali ya, maka dia dibuat kayak gini. Jadi kayak benar-benar kayak dipermalukan banget lah ini si Pak Fujimi. Dan jadi udah ini kan ini kan si Nagumo diceritakan lagi soal black case dan nightmare lebih banyak sama si Pak Fujimi. Bahkan soal ini momen dimana si Pak Fujimi juga mulai menyelidiki soal si Baku. Jadi benar-benar dijelaskan sama si Pak Fujimi. Dan ada momen dimana mereka sempat sedikit menginterogasi Baku ya, yang waktu juga lagi jalan dengan gerak-gerik yang agak mencurigakan bagi Pak Fujimi. Dan ternyata ya sebenarnya si Baku itu lagi nyembunyiin Zetsu Driver dia. Tapi ya gerakannya dia, gimmicknya gerak-geriknya dia yang agak aneh itu juga bikin Pak Fujimi curiga. Dan di sini waktu ditanya sama si Pak Fujimi, gak pakai basa-basi sama si Baku langsung tunjukin loh si Zetsu Driver-nya. Gak pakai basa-basi, langsung ditunjukin. Dan udah di sini si Baku jelasin semuanya soal gimana dia dapat beltnya, terus juga mimpian dia dapat belt dari mimpi, terus juga mimpinya kayak gimana. Bahkan
mimpinya dia yang sebelumnya itu yang pas dia dikejar-kejar polisi juga dicerita semua ke Pak Fujimi. Dan di sini juga Pak Fujimi langsung kata-kata mimpinya Baku itu sama kayak mimpi yang dialami sebelumnya. Ya ini ya banyak hal yang dijelaskan juga, cuma ya pembawaannya lebih santai, jadi kayak apa ya, kayak pembawaannya lebih banyak momen kocoknya sih antara si Baku sama Pak Fujimi. Mungkin karena memang mereka jadi katanya lebih lebih santai kali ya, makanya pembawaannya lebih kocak sih. Kayak berbanding terbalik sama Nagumo yang terlalu serius kan di sini. Dan juga akhirnya kan si Baku juga singkat cerita langsung diajak juga ke tempatnya Pak Fujimi, dan di sini dia dijelaskan lebih detail soal Nightmare dan juga Black Case. Jadi kayak ya misalnya kan kulit luarnya tuh udah dijelaskan sama si Pak Fujimi atau si Baku, dan ya si Nagumo yang denger ini kayak apa ya, bahkan nggak usah pas si Pak Fujimi menceritakan soal Black Case ini ke Baku, pas dia awal datang aja dia udah merasa kayak risih gitu sama si Pak Fujimi, karena ya dia merasa kalau Black Case atau yang kasus mimpi yang sedang dihadapi sama si Pak Fujimi ini ya cuma sekedar kayak semacam cerita-cerita omong kosong yang cuma dibahas di situs-situs urban legend segala macamnya gitulah. Jadi kayak dia merasa kalau yang sesuatu yang sedang diselidiki sama si Pak Fujimi ini nggak masuk akal bagi si Nagumo. Makanya kayak ada sedikit cekcok antara si Pak Fujimi sama Nagumo di sini, karena ya si Pak Fujimi ya benar-benar kayak getol banget buat nyelidiki soal Black Case ini, tapi si Nagumo-nya kayak risih gitu, apalagi juga banyak tindakannya Pak Fujimi yang juga mulai ditentang dikit-dikit sama si Nagumo, kayak misalnya suruh nunjukin berkas penyelidikan dia nggak mau ngasih, terus juga perihal nyelidiki soal Baku juga dia ogah-ogahan. Jadi kayak bener-bener udah mulai gak nyaman gitu si Nagumo sama Pak Fujimi. Meskipun ya sebenarnya ya yang dirasakan sama Pak Fujimi ini ya gak bohong, dia memang bener-bener merasakan ini, cuma ya si Nagumo gak tahu aja. Makanya dia kan kayak masih menentang banget gitu, masih denial banget lah ya sama Black Case ini. Ya kalau untuk kasetnya mungkin perihal kelanjutan sama Pak Fujimi bakal diceritakan lagi di episode 3 nanti, karena masih ada lanjutannya nih, karena memang serangan Nightmare ini juga bisa dibilang ya singkatnya ada hubungannya sama si Pak Fujimi juga gitu. Jadi ya mungkin bakal dibahas lagi nanti di episode 3. Dan singkatnya udah si Baku pulang, terus dia juga sempat jalan sama si adiknya, sama si Minami pas yang juga baru aja selesai belanja. Nah di sini si Baku juga sambil jalan itu kan dia ceritakan, bukan cerita sekaligus tanya ke cerita soal dia diajak ke tempatnya Pak Fujimi, terus juga dia sempat tanya ke si Minami soal mungkin nggak sih kalau misalnya dua orang atau lebih itu memimpikan hal yang sama. Karena ya itu tadi kan si Baku kan mimpi dia dikejar-kejar polisi, dan juga mimpi ada monster yang ada Nightmare yang lagi ngebom, yang melakukan serangan bom. Nah di saat yang sama si Pak Fujimi juga memimpikan hal yang sama, cuma dengan sudut pandang sedikit berbeda aja. Makanya di sini ya si Baku penasaran, mungkin nggak lebih dari satu orang itu bisa memimpikan hal yang sama. Dan kalau menurut sudut pandangnya Minami itu nggak mungkin, karena ya yang namanya mimpi itu kan bisa dibilang adalah perwujudan dari alam bawah sadar masing-masing orang kan, yang dimana ya alam bawah sadar masing-masing orang itu jadi bilang kan isi pemikirannya kan beda-beda. Nah jadi ya kecil kemungkinannya buat lebih dari satu orang itu memimpikan hal yang sama, karena ya mimpi sendiri adalah perwujudan dari pemikiran orang itu sendiri gitu. Gak mungkin orang lain bisa mimpi hal yang sama. Dan juga penjelasannya juga sempat diselingi dengan beberapa momen lucu yang juga ya, apalagi juga di sini ya nambah lagi nih kesialannya si Baku, dimana dia kan juga sekalian bantu bawain belanjaannya si Minami kan. Dan si Minami langsung gak pakai basa-basi lah, dia langsung sembunyi di balik pohon karena dia nyadar kalau kakaknya pasti bakal ketiba kesian karena bantu bawain belanjaan dia. Dan bener dong, si Baku baru jalan berapa langkah langsung nginjek tai anjing dia. Kasian banget si Baku. Nambah lagi kesialan dia kan bener-bener gimana ya, kayak apesnya bener-bener udah di luar nurul ini si Baku ini kesialannya. Kayak dia bantu melakukan kebaikan sekecil apapun itu loh, ada aja kesialannya dia itu. Jadi kan benar-benar ya itu cepat rilis yang dari kemarin. Kayak misalnya di Summer Meteor pas di episode terakhir Gabu, terus juga di flashbacknya dia pernah ketiban meteor, ditabrak truk, digigit hiu, terus juga pas dia nolong anak kecil dia ketabrak mobil.
Gila sih, ini memang level kesialannya Baku benar-benar sudah di luar nurul ini. Dan dan singkatnya udah pasti Baku itu lagi tidur kan, dia sempat memikirkan soal apa penjelasan Pak Fujimi kan, yang pada akhirnya si Baku ini jadi susah tidur pada akhirnya. Dan pas dia lagi bengong di kasurnya dia, tiba-tiba setsufonya dia bunyi. Pas dia ditanya, pas dia angkat, dia bingung kan, ada orang yang ngomong bahasa Inggris ke dia. Ngomong apa? Are you going to abandon your duties? Kayak apakah kamu akan meninggalkan pekerjaanmu atau meninggalkan tugasmu lah, kayak gitu kayak apa, jadi kayak waktu si Bakunya tanya, ini maaf, ini siapa ya, saya nggak bisa bahasa Inggris. Kayak anjing kocak banget situ. Kayak aku seketika flashback ke meme nggak bisa bahasa Inggris. Anjir, momennya mirip banget. Dan pas udah si suara di balik sesuatunya ini akhirnya ngomong pakai bahasa Jepang, dan langsung si Bakunya nyadar kalau ternyata dia pun adalah si Komandan Zero. Jadi kayak ya ini si Komandan Zero kayak mempertanyakan Baku ini, apakah Baku ini kayak mau meninggalkan tugasnya dia sebagai agent gitu loh. Apa juga, dan ini juga ditambah dengan tingkah lucu dari Baku, bingung loh, ini kok dia bisa ngomong sama Komandan Zero padahal dia sendiri aja nggak lagi tidur gitu, dia lagi bangun, kok dia bisa telepon gitu. Ya udah akhirnya di sini ya si Komandan Zero kayak ngasih arahan ke si Baku buat buka lemarinya dia, terus juga geser satu gantungan baju dia yang kayak huruf Z itu. Nah pas digeser, tiba-tiba kebuka sebuah pintu dari balik lemarinya si Baku yang langsung nyambung ke kantor agent yang sama dengan yang kurang lebih sama dengan yang ada di mimpinya dia pas awal-awal si Baku dapat Zetsu Driver. Mirip loh. Dan di sini langsung muncul tuh si Zero tapi dalam wujud sepeda motor. Jadi ya wujud robot sepeda motor yang memang yang menjadi satu karakter utama di serial ini. Jadi, dan di sini juga dijelaskan ternyata ya sebenarnya Zero itu ya bukan robot. Jadi kayak Zero itu seperti kayak orang beneran, tapi dia itu berada di tempat yang sangat jauh. Nah, si robot motornya ini adalah perantara dia untuk berkomunikasi sama bantu si Baku. Jadi kayak dia itu berkomunikasi lewat robotnya dia yang dikendalikan dari jarak jauh. Ini cukup canggih loh dia dibilang. Dan ya udah di sini akhirnya si Zero menjelaskan semua soal misinya kode, juga perihal misi mengalahkan Nightmare, juga misinya Baku yang harus menyusup ke mimpi orang lain untuk menghadapi Nightmare yang bersangkutan. Bahkan dia juga dijelaskan beberapa soal capsule itu sendiri ya, dan juga perihal gimana dia mendapatkan capsule-nya yang jika disebut itu capsule itu berisi kekuatan dari mimpinya Baku sendiri. Dan sini langsung diterapkan gimana cara si Baku itu mendapatkan capsule-nya itu lewat ini, mesinnya namanya aku lupa anjir, capsule dropper ya nama mesinnya, aku lupa sih, yang bentuknya kayak mesin gashapon itu loh, yang Narabe tinggal muter tuasnya terus nanti bakal keluar capsule-nya tuh ya benar-benar kayak mesin gashapon dari segi gimmicknya itu. Dan ini langsung muncul di si capsule baru, yaitu capsule kedua ya, itu si transform capsule ya kalau nggak salah. Nah sembari dan juga bisa dibilang ya gimana ya, dari segi kayak gerak-geriknya si Zero waktu dia menjelaskan soal penjelasan soal ini itu sama si Baku, dan juga kayak interaksi sama benda-benda sekitarnya yang bisa dia kayak meng-trigger sesuatu, kayak buset nih. Ini bener-bener ala-ala film mata-mata banget loh, keren sih. Ya kayak film-film kayak ya kalau misalnya mungkin kayak game Hitman lah, terus juga kayak aduh ya pun kayak game Hitman, juga film Mission Impossible, terus juga film G.I. Joe segala macam, kan film mata-mata aja, kayak bisa bilang ini bener-bener vibe pembicaranya bener-bener vibe mata-mata banget. Jadi keren sih, ini juga satu poin menarik sih di episode 2 ini. Dan pas mereka lagi jelasin ini, tiba-tiba alarm di kantor itu bunyi kan, dan si Zero mengidentifikasi kalau si bom Nightmare itu muncul lagi buat mengacau. Dan akhirnya si Baku singkatnya langsung balik ke kamar dia buat tidur, dan ya buat tidur biar dia bisa lucid dream dan pindah ke dinamiknya dia. Dan udah di situ langsung dia sama Zero langsung berangkat ke tempat di mana bom Nightmare ini beraksi. Dan juga ada sedikit momen yang cukup ada dua momen yang cukup menarik ya, dimana kan di markasnya Baku kan juga ada kayak semacam kayak layar LED yang menampilkan ucapan selamat malam dalam berbagai bahasa kan. Dia kayak dalam bahasa Arab, bahasa Prancis, bahasa Jerman, bahasa Inggris, dan ada bahasa Indonesia juga, tuh selamat malam gitu. Ada Indonesia coy. Itu cukup
menarik sih kayak detail kecilnya, jadi benar-benar menarik sih ceritanya. Kayak mungkin ya ini juga sekaligus jadi penanda juga ya kalau memang pasarnya Kamen Rider ini Kamen Rider memang mau mencoba merambah ke pasarnya lebih luas, jadi pasar global. Jadi mungkin ini satu first stepnya mereka bisa dipelajari, cukup menarik sih. Dan ada juga momen kocak waktu si Baku sama Zero mau OTW ke tempatnya si Bomb Nightmare, di mana kan si Zero itu kayak langsung kayak nunduk, terus dia kayak mulai suara motor kayak kayak nirin suara motor yang dipanasin gitu. Terus si Baku dengan polanya langsung naik ke punggungnya Zero. Nah udah gak terjadi apa-apa, jadi bener-bener kayak ngejokes aja si Zero kayak just a weird jokes. Tiba-tiba si Zero ngomong gitu, anjir kocak sih. Bisa-bisanya loh momen lagi genting sepet-sepetnya ngejokes anjir si Zero. Kocak sih itu. Aduh, aku lagi juga lucu sih. Tapi apalagi dengan bahasa ucapan bahasa Inggrisnya si Zero juga bikin ngakak emang sih mah. Just a weird joke. Itu sumpah lucu sih. Tapi singkatnya udah si Zero-nya langsung buka pintu yang cuma pakai putaran telepon, dan udah dan dia langsung buka jadi motor, dinaik sama si Baku, dan mereka berangkat buat ngejar si Bomb Nightmare yang juga Kodora lagi beraksi pakai truk ya. Jadi itu kayak bawa semacam ban dari baliknya. Jadi kayak apa ya? Ini juga jadi cukup menarik sih karena itu truknya sama persis dengan truk yang jadi tempat kerjanya si Pak Fujimi loh. Jadi ini bakal menjawab semuanya sih. Kayak itu clue pertama ya. Ya udah ada terjadi kejar-kejaran antara si Baku sama si Bomb Nightmare, dan bahkan ada momen menarik di mana si Baku itu berubah jadi Kamen Rider Zetsu sambil nyetir motor. Gila sih, itu keren loh. Kayaknya kali pertama ya setelah sekian lama aku lihat ada Kamen Rider yang berubah. Ya, ada orang yang berubah jadi Kamen Rider tapi sambil kondisi nyetir motor. Itu kayaknya terakhir kapan ya aku lihat kayak gitu tuh. Udah lama banget udah kayak mau kayak gitu ada. Jadi menurutku ini cukup fresh sih. Dan kayak awalnya juga ada kan kejar-kejaran pakai motornya bener-bener gila sih. Dan shotnya dan juga aksi kejar-kejarannya bener-bener memanjakan mata banget lah. Terus juga waktu dan awalnya juga kan ada momen di mana si Baku loncat buat buka paksa pintu mobilnya dinaiki sama si Bomb Nightmare kan, dan juga dia ada ke pedal balik. Nah pas dia pedal balik ini langsung dia pakai capsule baru ya dia, yaitu si transform capsule, dan muncul di sini form baru atau mungkin form kedua dari, dan juga sekaligus varian dari physical formnya si Kamen Rider Zetsu, yaitu adalah si ini Kamen Rider Zetsu physical transform, yang dia langsung loncat lagi ke bagian depannya bagian depan truknya si Bomb Nightmare, dan langsung ngeluarin duri dari kaki kirinya, dan nggak pakai basa-basi langsung di-sliding dong itu truknya sama si Baku. Gila sih, truk segede itu di-sliding loh pakai kaki. Tapi ya wajar sih kan dia memang pakai kemampuannya si transform capsule. Dan udah si truknya guling meledak, dan langsung jadi pertarungan darat kedua antara si Kamen Rider Zetsu lawan si Bomb Nightmare. Dan bahkan jika di sini si Kamen Rider Zetsu juga akhirnya memakai senjatanya dia, yaitu si Breakam Setzer ya. Dan baru mau di finishing sama si Kamen Rider Zetsu pakai si Breakam Setzer dia. Tangannya dia tiba-tiba ditahan sama Nox. Ya juga kayak menjelaskan soal mimpi buruk dan segala macam ke si Baku. Perihal yang kalau nggak salah itu perihal ini ya. Yang menceritakan kalau mimpi itu adalah tempat tersimpannya hasrat terdalam seseorang yang tak terwujud di dunia nyata. Dan jika pintu hati orang tersebut terbuka, maka mimpi buruk pun akan tercipta. Jadi kayak itu kata-kata intimitatif dari si Nox lah jadi bilang. Dan dia juga terjawab karena perkataan si Nox ini, si Baku akhirnya nyadar. Dia kan awalnya jangan nyata kalau ini adalah mimpi yang dia masuknya dalam mimpinya Pak Fujimi kan. Nah, soal hasrat terdalam ini dia langsung loh, berarti Bomb Nightmare ini tercipta karena hasrat terdalam Pak Fujimi. Berarti ya Pak Fujimi dalang di balik terciptanya si Nightmare secara nggak sengaja itu. Tapi ya bisa bilang kayak sumber dari tercipta si Nightmare ini. Jadi kayak dimana juga ada si Baku kayak sempet gundah kan gara-gara itu, dan udah langsung bersambung episodenya dong. Jadi benar-benar dibuat gantung banget ceritanya, gila. Jadi ya cukup kompleks juga ya ternyata. Apalagi juga ini juga nyambung sama teori itu tadi kan ini loh. Di awal episode waktu ada momen di mana
ada pintu yang ada 3 pintu yang muncul saat si bom nightmare tercipta itu kan, salah satu pintunya yang kalau dari orang nonton dari yang paling kanan kan terbuka duluan kan, dimana pintu kedua sama pintu ketiganya itu masih tertutup. Nah pas pintu yang pertama ini kebuka itu, di dalam itu ada kayak semacam tempat di mana ada banyak mobil kebakar kan. Jadi ya bisa dibilang ya pintu pertama ini kayak merepresentasikan si Nightmare yang akhirnya tercipta untuk pertama kalinya. Dia kayak tercipta pertama kalinya, dia ngasih mimpi buruk ke orang lain ya. Dengan gambarnya sesuai dengan yang ada di balik pintu tadi. Dan mungkin kayak gini kan, ada momen di mana si Zero ngomong kalau misalnya para Nightmare gak segera dihentikan, ada kemungkinan dampak dari perbuatannya para Nightmare ini bakal ngefek ke dunia nyata. Bahkan yang lebih buruknya lagi, karena orang yang terkena yang diserang sama Nightmare ini nggak segera ditolong, amit-amitnya ini paling buruk itu kesadaran dia itu kesadaran dan tubuhnya dia bakal diambil alih sama Nightmare tersebut, dan orang itu bisa aja tidur dan nggak pernah bangun lagi. Nah mungkin ini dua pintu yang terbuka tadi itu adalah representasi dari kemungkinan terburuk yang dijelaskan sama si Zero tadi. Jadi ya pintu pertama itu menggambarkan Nightmare yang tercipta pertama kali dan juga memberikan mimpi buruk ke orang tersebut. Nah terus pintu kedua itu mungkin adalah proses di mana si Nightmare-nya mulai menjelajah mimpi yang lebih dalam untuk bisa mempengaruhi dan juga mengendalikan si pemilik mimpi itu tadi. Dan pintu ketiga yang kebuka itu adalah pintu yang biasanya pintu akhir, yang akhirnya membuat si Nightmare benar-benar bisa mengambil alih orang tersebut, dan akhirnya dia bisa mewujudkan bentuknya dia di dunia nyata, bahkan bisa menyerang dunia nyata secara langsung. Kayak sih gitu ya. Jadi ya mungkin kalau secara konsep ya mungkin mirip-mirip apa yang ada di film Interstellar yang pas Inception ya, mirip-mirip di film Inception yang soal orang yang punya misi masuk ke bagian terdalam mimpi seseorang untuk menjalankan sebuah misi tertentu gitu ya. Karena ya mungkin masuk dari pintu ini ya bisa dibilang secara teori ya kurang lebih ya mirip-mirip sama konsep menyelami mimpi yang ada di filmnya Inception. Mungkin sih kayak gitu ya, karena memang bisa dibilang kan juga memang ada banyak unsur film-filmnya Christopher Nolan juga kan di cerita yang dibawa sama Yuda Kashi. Jadi menurutku cukup make sense kalau misalnya disambungkan dengan teori yang ada di film Inception, karena memang mirip di sini. Dan secara bersambung dan langsung nyambung nanti game preview di mana ada 3 hal yang aku bahas ini, yaitu perihal ini soal mungkin perihal apa yang dia kebenaran soal Pak Fujimi kayak gimana kehidupannya dia, dan juga gimana kayak kayak sikapnya orang-orang kepolisian terhadap dia kayak gimana, yang kayak merendahkan banget si Pak Fujimi itu bakal dijaga di sini. Terus juga ada kayak ada task tambahan buat si Baku ya, yang disuruh untuk mencari pintu hati yang bisa jadi kunci untuk mengalahkan si bom Nightmare. Terus juga kalau lebih juga terus juga akhirnya ada pertarungan roda 3 ya antara si Kamada dan Zetsu, yang kali ini dia pakai yang juga bakal full pakai form physical transform, dan mungkin si Baku bakal berubah di Kamada Zetsu ini di dunia nyata, karena sepertinya serangannya bom Nightmare ini bakal benar-benar langsung berdampak ke dunia nyata. Jadi ya mungkin tahapnya udah masuk tahap berikutnya si Nightmare-nya ini, yaitu sudah bisa mempengaruhi dunia nyata. Aksinya dia di dalam mimpi itu sudah bisa mempengaruhi dunia nyata secara langsung. Mungkin gitu kali ya. Gila sih. Ya kalau lebih ya gitu sih, memang gila, emang banyak banget teori sampai aku bingung mau ngomong gimana. Ini aja aku nyusun skripnya benar-benar setengah mampus loh ini, kayak memang benar-benar banyak banget teori yang dijelaskan di satu episode. Jadi mungkin ya maksudnya kayak gini ya, mungkin biar nanti episode setelahnya itu ya kita nontonnya bisa lebih nyaman ya, karena kan semua teori utamanya sudah dijelaskan di awal-awal gitu. Cuma ya emang gila sih kalau dibikin bahasan bener-bener panjang banget dan padat banget di episode. Saking padatnya sampai nggak ada tempat buat opening loh. Karena ini aku mau mengimbau dikit ya. Ini aku juga sempat lihat di live streamnya Agan Reza hari Minggu kemarin. Itu karena saya nih di live stream itu banyak banget yang nagih soal kapan openingnya Zetsu itu dimunculin. Ya gimana ya?
Ya aku jadi juga penasaran Kamada Setsu menampilkan opening video openingnya mereka, karena pasti bakal keren kan, apalagi juga dengan lagu yang dibawakan, yang dikompos sama Hiroki Sawano, dan juga mungkin konsep MV-nya bakal bertema mimpi. Aku penasaran bagaimana eksekusinya. Cuma kalian tuh tanya ke orang yang salah. Kalau kalian penasaran soal kenapa Setsu belum ada openingnya, ya tanya ke Toei langsung gitu loh. Jangan tanya ke Agan Reza. Salah kalau kalian tanya kayak gitu. Ya Agan Reza masa tahu gitu kayak gini. Apa sih kak? Sampai tanyanya bener-bener kayak nyepam, terus juga kayak ngotot tanyanya. Itu juga kemarin juga lihat Bang Reza tuh sampai risih loh gara-gara itu. Jadi ya tolong banget bagi kalian tuh bersikap bijak itu sebagai penonton. Kalau memang belum ada openingnya, sabar, karena memang 2 episode pertamanya Setsu ini bisa dibilang padat banget secara cerita, secara teori yang dimasukkan. Dia benar-benar padat banget, sampai slot buat naruh opening aja nggak ada loh. Makanya kan lagu openingnya diselipin di bagi di saat episodenya masih jalan ceritanya. Kan memang nggak ada slot lagi gitu loh. Jadi ya mau dimengerti ya kayak gini, jangan sampai akhirnya kejadian lagi bikin Bang Reza sampai benar-benar sampai emosi loh. Apalagi juga kemarin benar-benar kayak disuruh sabar sama Bang Reza, gak ada yang peduli, sampai ngotot banget bilangnya dulu. Aku paling jengkel sih lihatnya kayak gitu tuh. Jadi aku tolong banget jangan kayak gitu lagi. Aku benar-benar gak suka lihatnya. Jadi ya oke lah. Penutupannya aku agak marah-marah, mohon maaf ya, karena memang benar-benar udah keterlaluan sih yang tanya spam soal opening Setsu, karena ya memang gimana, memang kayak gitu kenyataannya gitu. Memang ceritanya sepadat itu sampai belum ada opening, ya wajarin dulu gitu loh, sabar gitu intinya. Intinya sabar. Udah itu aja. Intinya sabar dan sabar. Oke, sekian dulu video ini. Like dan share video ini kalau suka dengan video ini. Subscribe juga channelku kalau kalian suka dengan channel ini. Kalau ada yang mau kalian koreksi dan mau kalian tambahkan juga bisa tulis kolom komentar. Dan kalau mau ngasih dukungan tambahan juga bisa klik link summary ya, ataupun klik link terakhir di kolom deskripsi di bawah. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Prasenis 412.